Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wajaba alaina bi ta'atillahi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah Ahad pagi, pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah Masaran yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, ya. Napa mleh rezekine kathah, berkah, sing utang ndang rampung utange, sing rung entuk jodoh ben ndang entuk jodoh. Amin. Sing pengen nikah melih bendang nikah, amin. Ibu-ibu amine tenanan gitu ya. Bapak Ibu, pertama puji syukur pada Allah pagi hari ini bisa silaturahim lagi ke Masaran. Mungkin hampir 3-4 tahun ya, 4 tahun tidak di Ahad pagi Masaran. Ini bisa rawuh meleh, bisa sowan meleh Bapak Ibu semua di jamaah ini. Tadi sudah ada Ustadz, ini bos juga Ustadz, nah, Pak Cipto ini tadi yang saya ngerjakan. Saya mau tanya Pak Ustadz, tadi kan rezeki ada yang dijatah, ada yang dijemput. Kalau rezeki hasil pemilu ini sing puntin, masuknya puntin. Do entuk rezeki pemilu mboten wingi. Angsal amplop napa mboten? Lho angsal sedaya Pak Cipto. Niki termasuk rezeki sing bagian pundi niku? Sekolah ngantek gedek-gedek iki jaman edan. Nek ra melu ngedan ya ora kumanan tenanan iki. Ya. Kalau dulu istilahnya serangan fajar, mergo delik-delikan. Saiki wis ora ana istilah serangan fajar, serangan duha dan duhur. Wis ora usah perlu delik-delian malah diepleh-eplehke, wis entuk urung. Entuk loro apa telu. Luar biasa nih, kula ngantek gedek-gedek. Ya. Nah, iki zamane piye ngono. Zamane dan tur pun tepis sedaya omah. Wa tangkleti calone do menang napa mboten? Menang. Syukuran no. Bapak-bapak calone menang napa mboten? menang. Nek menang Ahad pagi besok kan boleh wedhus nggih jamaah syukuran kabeh ngoten. Purun mboten calone? Purun mboten? Ya Bapak Ibu, pemilu sudah berakhir nggih. Mari kita move on. Kita kembali lagi fokus pada profesi masing-masing. Perdebatan politik diselesaikan, menghabiskan energi, nggih Bu. Masalah calonnya ada yang kalah, yang menang ya biasa. Namanya kursi ini terbatas, presidennya ya mung siji, calonnya telu. Maka ada yang menang, ada yang kalah ya biasa. DPRD Sragen kursi ini ming 50 napa pinten? Sing rebutan pinten atus nih? Hampir 1000 mungkin.
maka ada yang menang, ada yang kalah biasa. Dan yang perlu diingat Bapak Ibu, yang jadi atau yang tidak jadi itu bukan karena kehendak kita, tetapi kehendak siapa? Allah. Sehingga Allah mengingatkan pada kita, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu, Allah mengingatkan kita bahwa yang punya kuasa, punya kerajaan, punya kekuasaan tertinggi itu Allah. Allah lah yang menentukan, yang memberikan siapa yang diberi kekuasaan dan siapa yang dicabut kekuasaannya. Maka kalau calonnya jadi apa tidak itu pasrah ke Gusti Allah. Ya, pasrah ke Gusti Allah, itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang pasti Bapak Ibu, kata Allah, biyadikal khair, kebaikan itu ada di kekuasaan Allah, di tangan Allah. Maka enggak usah berlebih-lebih dalam berpolitik. Walah, kingko nek 01 menang rak negarane bubrak, mboten sah. Engko nek 02 ora menang rak negarane bubrak, ora sah. Mboten sah meyakini ngoten. Napa? Tadi biyadikal khair, kebaikan itu yang menentukan Allah. Indonesia makmur apa tidak itu bukan karena presiden, bukan karena bupati, tapi siapa yang ngasih kemakmuran? Allah. Yang membuat kita baik apa tidak negara kita? Allah. Dengan syarat apa? Kalau masyarakatnya beriman dan bertakwa, maka Allah mengatakan, maka apa? Barokah akan turun dari langit dan juga keluar dari bumi. Itu kalau kita beriman dan bertakwa, bukan yang menentukan presiden, ya, bukan presiden. Maka Bapak Ibu nggak usah galau siapapun presidennya. Kita pengalaman presiden yang pernah dipimpin nasionalis kayak Bung Karno, pernah dipimpin apa? Kiai nggih pernah, Gus Dur. Sinten melih? Negara kita juga pernah dipimpin ratusan tahun oleh penjajah kafir. 350 tahun dipimpin oleh orang-orang kafir, orang-orang Belanda penjajah. Tapi ya sama saja. Maksudnya apa? Ngeten-ngeten iki ta. Maksudnya apa? Jangan menyandarkan nasib kita kepada presiden, pada bupati, pada DPR. Jangan menyandarkan nasib kita seolah-olah kalau calon nenek ra dadi terus kiamat, terus selesai hidup kita. Tidak. Maka politik itu tidak satu-satunya jalan perjuangan. Kita pernah dijajah 350 tahun oleh orang-orang kafir. Apakah penduduk Indonesia terus semua jadi kafir? Kafir napa mboten? Malah 90% Jawa itu Islam. Itu dijajah 350 tahun orang kafir. Salah satu misinya adalah misionaris, kristenisasi. Itu selama 350 tahun. Malah napa? Jawa, Pulau Jawa itu muslimnya 90%. Nggih napa mboten? Bahkan orang Jawa nek ora Islam ketoke ora Jawa. Oh, ini yang hebat. Senajan ora salat, ora poso, ning nek diomongi ora Islam ya mo. Hebat ini. Nah, hebat. Yo itu penting loh.
penting. Itu. Sehingga apa? Seolah-olah Islam itu ya Jawa, Jawa ki ya Islam. Saking kuatnya tadi. Mungkin para wali kita dakwahnya kultural itu kuat sehingga tidak mudah diubah. Walaupun dijajah. Maka sekali lagi biasa ngadepi politik ya. Dan sekarang move on, yang kemarin gontok-gontokan saling memaafkan. Saya lihat di TV, Pak E karo anake nonton debat capres, calonnya rapodo ditutuki Pak E. Lho piye? Luar biasa toh. Padu karo Pak E mukuli Pak E mergo beda capres. Kemarin saya baca di online juga Pak, anak dicorek dari kakak mergo beda pilihan. Iki luar biasa. Enten mboten niki sing bojo dipegat mergo pilihane beda? Oh mboten, alhamdulillah. Niki pentingnya ngaji akad pagi. Pentingnya ngaji akad pagi. Maka apa kata Rasulullah? La tadkhulul jannah khati'ur rahim. Tidak masuk surga bagi orang yang memutus silaturahim. Masa sama saudara sekeluarga putus silaturahim hanya masalah pilihan partai politik. Ada yang teman saya dianggap pengkhianat RT karena tidak ikut rombongan pilihan RT karena sudah dijanjeni aspal halus. Iya. Ada teman saya yang caleg habis 3 miliar munggo ngaspal RT. Duitnya apa suaranya ya ora pati netes. Luar biasa iki. Iki sing pinter rakyate apa sing pokil rakyat. Iki Bapak Ibu, kita akan dapat pemimpin baik itu kalau dengan cara yang baik ya. Rakyat yang baik insya Allah akan dapat pemimpin yang baik. Kalau pemimpin kita kurang baik, berarti tanda-tandanya kita memang belum baik. Maka caranya memperbaiki negara kita itu bukan memperbaiki pemimpinnya, tetapi memperbaiki kita sendiri, memperbaiki rakyatnya dulu. Insya Allah kalau rakyatnya wis ora tedas karo amplop 50.000, 100.000, insya Allah nanti pemimpinnya apik. Lah saiki pemimpinnya apik piye ya? Caleke apike piye ya? Nek ra nganggo amplop ya ora payu piye. Lah negarane kon apik piye? Ya. Nah, maka Bapak Ibu, mari kita perbaiki bangsa kita. Dengan apa? Kita perbaiki diri kita masing-masing. Insya Allah kalau ini semua rakyatnya semuanya baik, akan diberikan pemimpin yang baik. Walau anna ahlal qurra amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negara kampung itu baik, bertakwa, beriman, maka janji Allah akan diturunkan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Syaratnya apa Bapak Ibu? Syaratnya amplop 100.000 napa takwa? Takwa apa 100.000? Kira-kira sesuk nek pilkada November mengke coblosan melih. Kinten-kinten nek ditari takwa pemimpin sing bertakwa karo diet 100.000 pilih sing ndi? Tenane. Iki engko lali sojonge. Pas donge lali. PRM saya, Bu, PRM saya cerita ibu-ibu Aisyah itu rada gregetan. Lah iki lho, bedah rumah 15 yuta entek. Sodonge kalah karo 50.000. Dibantu bedah rumah 15 juta habis.
Sodonge dijaluki tulung, yu tulung nggih sesuk nyileh niki. Kalah kali 50. Terus kula ngerim kali ibu-ibu Aisyah, ketuane kebetulan istri kula. Wis aja ngungkit-ngungkit ngono kuwi. Kuwi marai ya kuwi politik marai ra ikhlas. Kuwi urusane beda nyoblos karo ngekeki bantuan. Ora usah diungkit-ungkit malah ra entuk ganjaran. Ya wis ben sing milih-milih sing apa niate Aisyah mbantu ya mbantu. Masalah terima kasih apa ora urusan Aisyah. Urusane Aisyah sedekah. Nggih. Itu urusane Muhammadiyah berdakwah. Wis didakwahi kok milih beda ya wis yo ben ra apa-apa. Ora usah terus di kowe berarti murtad, ora usah. Ya. Ora usah. Maka Bapak Ibu politik kita harus pandai menempatkan politik ini dalam ranah akidah atau dalam ranah fikih. Politik menika bidang fikih nopo bidang akidah. Nah, nanti sedikit saya jelaskan kalau waktunya jelas. Makanya hari ini saya sedikit mau menjelaskan tentang paham agama Muhammadiyah. Biar kita orang Muhammadiyah ya celupane Muhammadiyah no sithik-sithik. Saya sengaja ini tadi pakai seragam Muhammadiyah. Saya tuh pengen nyontoi, mbok sekali tempo jamaah akad pagi mungkin akad terakhir nih kan. Itu nggo seragam ngene iki kabeh ben. Wah. Sing urung entuk batik, sing belum punya batik pesen panitia. Cocok toh panitia? Cocok. Biar kita itu ya ada syiarnya, ibu-ibu Aisyah pakai seragam Aisyah khusus umpamanya. Ben itu ya, wina akad pagi Aisyah. Nek rong iso sebulan sekali ya 2 bulan sekali misalnya. Nah, termasuk apa Bapak Ibu yang belum punya KTA. Nah, KTA Muhammadiyah enten apa dereng iki? Enten sing dereng gadah. Nah, mengke ngurus panitia. Nah, biar kita itu nek ditekoi jelas anggotane Aisyah ana pira to? Anggotane Muhammadiyah ana pira to? Itu iso jawab. Selama ini yo ora iso jawab pokoke akeh. Itu pokoknya akeh. Ya, sebelum nyalonke DPD berkali-kali yo ora lulus. Gitu. Ngomongnya akeh, maka nanti ada KTA. Nah, Bapak Ibu saya sedikit menjelaskan tentang Muhammadiyah. Saya yakin akad pagi kita itu kadang ya jarang berbicara tentang Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah dan bagaimana faham agama Muhammadiyah? Termasuk bagaimana sikap Muhammadiyah dalam memandang politik. Ya, memandang politik ini Muhammadiyah apa? Bapak Ibu, Muhammadiyah itu punya 2 sisi. Gini, biar saya gampang ngekei contoh ibu-ibu. Pakai duit, ngodit ora iki. Oh iya. Nah ini ada uang. Nek ngekei contoh ibu-ibu nggo duit kan cepet nyambung. Abangnya ketok. Ya, cepet nyambung. Apa neh bapak-bapak ya, ya cepet. Poneh duitnya abang-abang. Bapak Ibu, saya pengen menganalogkan Muhammadiyah itu seperti uang ini. Uang 100.000. Uang ini Bapak Ibu punya 2 sisi. Nah, ini punya 2 sisi, punya 2 gambar. Gambar di sini gambar apa Bapak Ibu-ibu? Amplopnya pemilu porong dibuka, ora ngerti gambar iki. Mas mboten abang ngoten niku mau biru. Arto pinten Bu? 100.000. Gambare napa? Soekarno Hatta. Yang sebelah ini bapak-bapak nilainya berapa?
100.000. Gambarin apa? Kaketok. Bapak-bapak ra iso jawab. Mergo angger entuk amplop durung dibuka langsung serah ke ibu-ibu kabeh. Nganti isine apa ora ngerti. Saya itu sak suwene garwane kula pinter golek duit, malah ra tau nyekel duit. Mergo didelikke nang jero bantal ya ngerti. Pinter golek duit nih. Sebelah ini nilainya berapa? 100.000. Gambarin apa? Penari Betawi. Bapak Ibu, uang ini bernilai kalau dua sisinya ada semua lengkap. Kalau salah satu sisi hilang, kinten-kinten artone saged nggih tumbas napa mboten? Jenengan dipun mengke sangoni tunggal-tunggal purun napa mboten? Nek mboten enten gambare, mboten. Namanya uang palsu. Nah, Bapak Ibu, sama Muhammadiyah itu punya dua sisi. Sama. Apa? Nah, saya jelaskan. Kalau dua sisi ini tidak lengkap ada di Muhammadiyah, maka itu bukan Muhammadiyah. Seperti uang ini. Kalau uang ini tidak lengkap dua sisi, maka bukan uang 100.000. Apa dua sisi Muhammadiyah? Satu, Muhammadiyah adalah gerakan atau organisasi Islam. Napa Bu? Organisasi Islam. Yang kedua, Muhammadiyah adalah paham agama. Napa Pak? Paham agama, bukan agama lho, mengke nek benten. Jadi Muhammadiyah bukan agama, tetapi Muhammadiyah paham agama. Saya jelaskan biar nanti paham. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam, juga Muhammadiyah sebagai paham agama. Saya tanya, contoh selain Muhammadiyah apa? Ya organisasi Islam tetapi juga paham agama. NU, MTA itu juga organisasi Islam, yo paham agama. Contoh organisasi Islam tetapi tidak paham agama, bukan paham agama, bukan paham itu orang mudeng loh maksudnya. Maksudnya ini paham agama. Napa? Organisasi Islam tapi bukan paham agama. Contohnya ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim. Itu organisasi Islam apa enggak? Organisasi Islam apa mboten? Islam. Tetapi bukan paham agama. Contoh sederhananya apa? ICMI tidak pernah mengumumkan kapan tanggal 1 Syawal kita sholat Idul Fitri. Ya, itu. Contoh lagi apa? IPHI itu organisasi Islam apa enggak? Islam, tapi bukan paham agama. Sehingga IPHI tidak pernah mengeluarkan fatwa bunga bank itu halal apa haram. Nah, maka cirinya paham agama itu apa? Sebuah organisasi itu juga paham agama. Organisasi itu punya rumusan fikih, punya rumusan paham agama, punya pendapat fikih. Nah, IPHI nggak pernah membuat rumusan agama, paham agama, rumusan fikih. Itu cirinya organisasi Islam sekaligus berperan sebagai paham agama. Tapi apakah ada paham agama tapi bukan organisasi Islam? Ada apa enggak? Kalau tadi kan ada organisasi Islam, ICMI, PHI misalnya, tetapi juga sebagai paham agama. Bukan paham agama. Tapi ada enggak paham agama tetapi bukan organisasi? Enten napa mboten? Napa? Nah, contoh madhab Syafi'i itu organisasi Islam apa enggak?
Itu perorangan, pendapat perorangan Imam Syafi'i. Sehingga Pak juga punya rumusan fikih Imam Syafi'i atau faham agama menurut Imam Syafi'i. Pendapat fikih menurut Imam Syafi'i disebut apa? Madhab. Nah, ini rada alon-alon ngaji nih, biar nanti rada jelas. Jadi sudah paham ya mana organisasi Islam, nama faham agama. Nah, kenapa Muhammadiyah penting memposisikan sebagai paham agama? Tadi ciri paham agama tadi apa? Punya rumusan fikih, pendapat fikih, rumusan tentang faham agama. Contoh di Muhammadiyah rumusan faham agama di apa? Nah, MKCHM misalnya, yaitu yang diputuskan oleh majelis tarjih. Itu rumusan fikih Muhammadiyah, itu rumusan faham agama Muhammadiyah. Itu ada tarjih, buku tarjih sajak 1, 2, 3. Ada tanya jawab agama, ada tadi kepribadian Muhammadiyah, ada namanya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Yang terakhir diputuskan di Solo kemarin, muktamar apa? Risalah Islam Berkemajuan. Ini rumusan faham beragama Muhammadiyah. Nah, itu. Nah, kenapa Muhammadiyah memposisikan sebagai paham agama? Gini Bapak Ibu, karena Muhammadiyah memahami jamaah kita, masyarakat awam seperti kita-kita ini belum tentu bisa langsung mengaplikasikan syariat yang ditentukan dalam Quran dan hadis. Perlu diinterpretasi oleh ulama, perlu ditafsirkan oleh ulama, perlu dijelaskan oleh ulama. Contoh yang mudah-mudah yang sering kita lakoni, syariah tentang zakat fitrah. Ibu-ibu bayar zakat fitrah napa mboten? Bayar napa mboten? Bayar. Nek zakat fitrah beton napa? Beras napa melih? Enten sing beto arta? Enten. Kula tangkleti bapak-bapak, kok garwane do bayar zakat fitrah beto beras. Niku enten contoh teng Quran napa teng hadis napa mboten? Nun, enten contoh keng nabi napa mboten nek nabi niku zakat fitrah beto beras? Enten teng hadis mboten nyebutke nek zakat fitrah beto beras? Nun, makanan pokok. Coba nabi dulu bayar zakat fitrah pakai apa? Gandum, apalagi kurma, apalagi pakai kismis atau anggur kering. Nate tindak Arab kula tangleti sinten sing sanjan nek anggur kering niki makanan pokok orang Arab. Yo, nek tadi alasannya makanan pokok. Nabi pernah mboten beto kismis? Pernah. Makanan pokok napa mboten? Lah jarine wau tulisane kudu makanan pokok. Lah nek uang makanan pokok napa mboten? Tak kira masaran mangane do duit to. Nah, ini Bapak Ibu, syariat tentang zakat fitrah belum tentu bisa langsung kita laksanakan di Indonesia. Perlu diinterpretasi, dipahami, ditafsirkan, dijelaskan oleh ulama. Nah, maka kemudian ulama mengkaji ayat tentang zakat fitrah, menyimpulkan di Indonesia boleh pakai beras, boleh pakai uang, gitu. Saya tanya lagi, ibu-ibu bayar zakat fitrah pinten?
3 kilo, pinten 2,5 kilo. Teng Quran hadis pernah nyebutkin niku napa mboten? Nabi ngajari mboten nek zakat fitrah niku 2,5 kilo. Kok jenengan lakoni? Nah, inilah tadi paham agama, fikih. Artinya apa? Zakat fitrah ini syariah. Semua ulama sepakat setiap orang wajib membayar zakat fitrah. Tapi bayarnya pakai apa di Indonesia ini fikih. Bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Karena fikih. Cirinya Bapak Ibu kalau syariah itu semua ulama sepakat, tidak ada perbedaan. Tapi di bidang fikih ulama bisa berbeda pendapat. Contoh lagi, tak kasih contoh. Bapak Ibu kalau sholat Idul Fitri tanggal pinten? 1 Syawal. Enten boten ulama sing berpendapat sholat Idul Fitri tanggal 2 Syawal. Enten boten? Enten boten sing sholat Idul Fitri tanggal 2 Syawal. Boten nenten. Lulan kolomben kok enten sing Rebo, enten sing Kemis. Masa tanggal 1 kabeh. Lah ini saya jelaskan. Sholat Idul Fitri tanggal 1 Syawal ini syariah. Semua ulama sepakat. Tapi cara menentukan tanggal 1, ciri-ciri tanggal 1 ini ulama belum sepakat. Maka terjadi perbedaan. Ini wilayah fikih, wilayah pemahaman. Wilayah fikih itu Bapak Ibu tergantung siapa ikut ulama siapa. Bisa beda-beda. Jenengan mau ikut ulama NU apa ulama Muhammadiyah? Harinya bisa berbeda. Maka kita membedakan mana syariah. Kalau syariah umat Islam satu suara, kita tegas. Tapi mana fikih? Kalau kita beda fikih Bapak Ibu, ojo nyesat-nyesat ke wong. Atau kita bahkan mengkafirkan orang hanya beda fikih, beda pemahaman. Kita neraka ke wong, itu bid'ah dolalah finar. Mosok mung beda kunut karo ra kunut terus dolalah finar. Ya. Ana sing beda tadi nggawa beras karo nggawa duit itu bid'ah nggawa duit. Finar. Enggak usah. Ini beda pemahaman fikihnya. Fikih tergantung siapa ikut siapa. Contoh melih, kalau kayak contoh biar nanti tidak salah paham. Kita kalau nanti ibu-ibu berbeda di masyarakat hanya masalah fikih, ya biar. Karena apa? Ulama rujukannya berbeda. Yang penting sisi syariah ini kita sama. Contoh, bu-ibu sholat subuh itu waktunya siang, malam atau fajar sodik? Fajar apa siang? Pripun Pak? Kok menengnya kita itu kawanen? Fajar sodik. Ini syariah. Semua ulama sepakat kalau sholat subuh itu waktunya fajar sodik. Tapi fajar sodik itu jam berapa? Lah ini fikih, ini pemahaman. Mendefinisikan ciri-ciri fajar sodik antara NU dan Muhammadiyah juga berbeda. Menurut NU disebut fajar sodik itu nek matahari itu mulai munggah itu minus 20 derajat dari garis ufuk. Minus berarti rung terbit, minus 20 derajat.
Itu. Kalau Muhammadiyah Fajar Shadiq misalnya ya, kalau menurut NU minus 20 itu misalnya sekarang 4.20 menit. Itu menurut tetangga kita misalnya. Menurut Muhammadiyah disebut Fajar Shadiq itu nek matahari minus 18. Luwih padang apa luwih peteng? Minus 20 sama minus 18 luwih Muhammadiyah luwih padang apa luwih peteng? Luwih padang. Selisih pinten derajat? 2 derajat. 1 derajat sama dengan berapa menit? 4 menit. Berarti kalau selisih 2 derajat, selisih berapa menit? 8 menit. Jadi kalau tetangga kita wis adzan jam 4.20, mestinya Masjid Muhammadiyah adane jam pinten? Jam 4.28. Ini fikih. Kalau berbeda ya ora usah terus nyesat-nyesat ya, wong subuhmu gak sah kowe. Itu. Nah, mungkin nek pas hari biasa rapatek masalah, mergo tangine do kawanen. Tapi kalau besok Ramadannya mulai tanggal pinten, Bu? Tanggal pinten? Lagi ndungu iki nek Ramadan ini mulainya tanggal 11 yo. 1. Ya, mulainya tanggal 1 Ramadan. Bertepatan tanggal pinten? 11 Maret. Nanti nek Ramadan mungkin nyolok tonggone wis adzan kene sih 8 menit, sahur sing iso 8 menit, sak piring teh. Itu menurut fikih Muhammadiyah, pemahaman Muhammadiyah. Contoh lagi, satu lagi biar jelas, biar kita itu ora gondok-gondokan. Berapa waktu lalu saya ditelepon ibu-ibu nangis-nangis, Pak, kula niku duwe utang bank turune kula seperti menzinai ibu saya dan lain sebagainya. Nangis-nangis. Nah, saya jelaskan. Ngeten, saya tanya ibu-ibu. Saya tanya. Riba, kita bedakan mana syariah mana fikih. Riba itu halal apa haram? Haram apa halal? Haram ya. Yakin? Yakin po yakin banget? Yakin banget. Ini syariah. Ciri syariah itu apa? Jelas tercantum dalam Quran atau hadis yang sahih. Itu jelas sehingga tidak ada perbedaan ulama. Sawabit, nah, istilahnya jelas tidak berubah sampai kiamat, syariah itu enggak berubah. Itu. Tapi saya tanya, bunga bank itu masuk riba, masuk halal apa haram? Haram. Macet ya. Bunga bank konvensional haram apa halal? Haram. Ki macet iki nabungi sih nang bank konvensional apa gitu. Gini saya jelaskan. Riba haram itu syariah. Dalam Quran hadis jelas tercantum. Ulama sepakat tidak berselisih. Tapi bunga bank konvensional itu riba apa tidak? Ini fikih. Ini pemahaman ulama berbeda-beda. Karena apa? Nabi atau Al-Quran tidak pernah menjelaskan, menyebutkan tentang bunga bank. Sehingga kemudian diinterpretasi oleh ulama. Bunga bank ini masuk riba apa tidak? Ulama beda pendapat. Nah, Muhammadiyah bagaimana? Tahun 86, Munas Tarjih 86, Tarjih masih berpendapat bunga bank konvensional, bank negara, bank negeri itu dibolehkan. Karena saat itu apa? Belum ada bunga bank, belum ada bank syariah.
boleh itu. Nah, karena nggak ada alternatif lain, maka apa? Ungkapannya apa? Al-Islamu sholihun ala kulli makan wal zaman. Islam itu akan terus berkembang mengikuti waktu dan tempat. Itu dalam bidang nanti, nah, pemahaman ini. Kemudian Munas Tarjih tahun 2010 di Malang mengkaji, menimbangkan, mengkaji ayat, mengkaji hadis, akhirnya memutuskan apa? Bunga bank konvensional termasuk riba. Karena apa? Sudah ada solusinya, yaitu bank syariah. Itu. Loh, kok hukum bisa berubah-ubah? Itu tadi. Pemahaman fikih itu kadang terpengaruh oleh waktu dan tempat. Itu. Nah, ini antara fikih dan antara syariah. Kita di syariah, Bapak Ibu, sejak diturunkan terakhir surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahwa sudah diturunkan Islam itu sempurna, syariatnya sempurna sampai kiamat tetap. Riba sampai kiamat ya tetap apa? Haram. Masalah bunga bank lah tadi, tinggal siapa ikut ulama siapa. Siapa ikut siapa, urusan fikih, urusan tadi pemahaman. Kalau warga Muhammadiyah mestinya apa? Ikut apa? Ulama Muhammadiyah, yaitu yang diputuskan oleh majelis tarjih. Itu. Contoh lagi, ini ada syariah, ada fikih, satunya lagi ada budaya beragama. Biar kita nanti ora titik bid'ah neraka jahanam. Tidak memisahkan mana syariah, mana fikih, mana budaya. Contoh, Bu, nutup aurat itu wajib napa mboten? Yakin? Do nutup aurat niki? Nggih. Oh, nek nang omah ora. Ngeten. Menutup aurat itu wajib, ini syariah. Ulama sepakat. Saya tanya, batasan aurat atau yang tidak wajib ditutup wanita apa, Bu? Wajah dan telapak tangan. Saya tanya, ada enggak yang menganggap wajah itu juga aurat? Ada. Bapak-bapak saya tanya, nutup aurat wajib napa mboten? Wajib. Yang wajib ditutup sebelah mana, bapak-bapak? Hadisnya sama yang dipakai ulama, tapi pemahamannya bisa berbeda. Ya, antara Imam Malik, Syafi'i berbeda. Hadisnya yang dipakai dasar sama, antara apa? Lutut, antara lutut dan pusar. Ini memahaminya berbeda. Antara lutut dan pusar mana, Pak? Yo kuwi. Nek antara masaran karo palur ngaten pundi? Apa kabeh? Bak keramat. Ini berbeda pendapat. Ada yang memahami antara lutut pusar itu ya semuanya, lutut sampai pusar aurat. Ada yang memahami karena antara, ya antara itu saja. Ada yang memahaminya apa? Makanya ini berbeda, berselisih pemahaman tentang batasannya. Ini fikih. Fikih mungkin saja berbeda. Mungkin saja berbeda. Ya. Ada lagi budayanya. Nutup aurat pakai apa? Boleh nggak pakai kain batik? Pakai jarik? Pakai sarung?
pakai celana panjang boleh. Ini budayanya. Nggawa godhong oleh apa ora? Iya. Karena apa? Di luar sana ada yang mengatakan nggawa batik bid'ah. Nabi ra tau ngajari nutup aurat pakai batik. Nah, ini budaya. Prinsipnya apa? Menutup aurat. Yang ditutup mana tadi? Ada selisih. Yang mengatakan wajah aurat maka pakai apa? Cadar. Yang mengatakan wajah tidak aurat berarti tidak pakai cadar. Nah, menutupnya silahkan. Kok PPT tutup nggo triplek ya kena. Ya, lah nek nang luar Jawa kae nganggo koteka. Intinya apa? Menutup aurat. Nah, ini budayanya. Ya, mau pakai batik, mau pakai jubah, mau putih, mau ireng. Nah, ini berkaitan. Nah, nanti ada masalah keutamaan. Oh, warna keutamaan kesenangan Nabi. Misalnya. Nah, itu berkaitan dengan paham agama. Nah, lalu Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit. Itu pentingnya kenapa Muhammadiyah memposisikan selain sebagai organisasi Islam juga sebagai paham agama. Lalu bagaimana paham agama menurut Muhammadiyah? Disebutkan nanti dibuka dalam MKCH Muhammadiyah, Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Ya, masih 10 menit, saya jelaskan sedikit. Di MKCH itu menyebutkan poin 3 dan 4. MKCH itu ada 5 poin, Bapak Ibu. Poin 1, 2 membahas tentang apa ideologi Muhammadiyah. Poin 3, 4 membahas tentang apa paham agama Muhammadiyah. Poin kelima tentang visi kebangsaan Muhammadiyah. Oh ya, sedikit saya jelaskan. Kalau masalah politik bagaimana? Nah, nanti sedikit kalau ada waktu. Tadi masuk syariah apa masuk fikih? Saya sedikit gini. Bagaimana paham agama Muhammadiyah? 1. Di poin 3 MKCH bahwa Muhammadiyah meyakini dinul Islam, agama Islam adalah agama yang diturunkan, diwahyukan oleh Allah sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dinul Islam. Jadi tidak hanya diturunkan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terakhir penyempurna sampai terakhir ayat Al-Maidah ayat 3 itu. Tapi seluruh nabi nilai-nilai tauhidnya adalah nilai-nilai Islam. Itu yang diyakini Muhammadiyah. Yang kedua, dinul Islam yang diyakini oleh Muhammadiyah terdiri dari 4 bagian. 4 bagian. Ingat-ingat ya. Hidup kita itu ya antara 4 bagian ini. 1 bidang apa? Akidah. 2 akhlak. 3 ibadah. Yang keempat apa? Muamalah duniawiyah. 4 bidang ini Islam sempurna di dalamnya mengatur 4 hal ini. Apa dalam hidup kita yang keluar dari 4 ini? Semuanya ya ada di 4 ini. Gitu, ya. Untuk bidang akidah, akhlak dan ibadah, Muhammadiyah paham agamanya apa? Purifikasi atau tajrid atau pemurnian. Maka dalam bidang ibadah, akidah, akhlak tidak usah kreatif. Saking kreatifnya, wah aku naik subuh karo olahraga, subuhku 4 rakaat. Mboten sah. Dalam bidang ibadah, akidah Muhammadiyah apa? Purifikasi, pemurnian.
Pemurnian itu gimana? Yang ikut Nabi, bagaimana Nabi mencontohkan. Shollu ra'aitumuni usolli, bagaimana Nabi sholat, ya itulah kita sholat. Bahkan di Muhammadiyah tidak membedakan, oh ini bacaan wajib, ini bacaan sunnah. Oh kalau Al-Fatihah itu wajib, sujud bacaannya sunnah, tidak dibedakan. Karena Nabi juga tidak membedakan. Tapi Nabi perintahnya apa? Shollu ra'aitumuni usolli. Sholat sebagaimana Nabi sholat. Itu. Sehingga apa yang dibaca sejak takbir sampai salam, yaitu yang kita lakukan. Purifikasi namanya. Termasuk yang kadang diperdebatkan, kalau sholawat tasyahud pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad apa tidak? Karena Nabi sholawatnya tidak pakai sayyidina saat sholat, kita juga tidak pakai sayyidina. Karena tadi sholat ibadah kita purifikasi, pemurnian. Paham ya? Termasuk malah akidah, masalah akhlak, standarnya ya Nabi. Standar orang baik tidak akhlak itu ya standar Quran hadis. Ora usah diinovasi. Nah, sekarang yang keempat, muamalah duniawiyah. Berkaitan muamalah duniawiyah, Muhammadiyah berpaham tajdid. Itu. Ijtihad, pembaharuan, reformasi. Sifatnya apa? Dinamis, mungkin berubah. Contoh, Bapak Ibu, Nabi dulu naik haji, pergi haji naik apa? Unta. Lah sekarang ya ora kudu nggawa unta. Nah gitu. Ini muamalah duniawiyah. Ya, belajar Muhammadiyah inovasi, pakai sekolahan meja bangku, gurune berdasi, pakai celana berdasi berjas. Dulu Kiai Dahlan dianggap orang kafir karena sekolahnya kok nggo meja kursi nganggo jas berdasi, nggo celana panjang. Nah, dikatakan kafir gitu. Karena ngikuti orang-orang kafir Belanda. Tapi ini masalah muamalah inovasi. Termasuk bidang kesehatan. Muhammadiyah inovasi terus sehingga membuat apa? Rumah sakit ora terus bekam terus ora. Gitu. Inovasi karena apa? Kata Nabi, masalah dunia itu kamu lebih tahu. Nah itu masalah muamalah duniawiyah. Paham ya? Nah ini waktunya habis. Intinya itu Pak Huzah, satu lagi paham agama Muhammadiyah. Satu tadi Islam itu agama yang seluruh nabi. Kedua apa tadi? Islam terdiri 4 bagian. Yang ketiga dari 4 bagian ini untuk urusan akidah, akhlak, ibadah, Muhammadiyah purifikasi, pemurnian. Untuk urusan muamalah, Muhammadiyah apa? Pembaharuan, reformasi. Termasuk berkaitan politik, Muhammadiyah madhabnya apa? Bahwa Muhammadiyah mengklasifikasikan ini urusan muamalah. Bi umurid dunyakum, bahwa kalau berkaitan muamalah itu kita lebih tahu. Maksudnya apa? Boleh inovasi. Sahabat utama saja Bapak Ibu, sahabat utama itu cara milihnya ya beda-beda ketika ngangkat khalifah. Abu Bakar diangkat dengan cara apa? Sahabat utama berembuk diskusi 2 hari 2 malam. Akhirnya musyawarah mufakat mengangkat siapa? Abu Bakar. Beda lagi Umar bin Khattab, ngangkatnya dengan cara apa? Ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya, yaitu ditunjuk oleh Abu Bakar. Utsman beda lagi, gimana caranya? Abu Bakar menunjuk komisioner. Nek Muhammadiyah no ya apa formatur.
6 orang. Formatur itu suruh berembuk, bermusyawarah. Nah Indonesia yo gawe MPR sih. MPR sing berdiskusi ngangkat khalifah, ngangkat presiden. Lah Umar bin Khattab membentuk Dewan Syuro. Kalau kita formatur 6 orang berembuk mengangkat siapa? Utsman. Beda lagi Ali, Khalifah Ali keempat, ngumpul ke orang banyak seperti ini, terus digawe pemungutan suara, aklamasi, banyak yang milih siapa? Ali. Kemudian Ali dibaiat menjadi khalifah. Nah masa Ali inilah kemudian apa? Ditarik menjadi bidang akidah yang tidak cocok dengan Ali, yang pilihannya beda apa? Keluar membentuk kelompok sendiri namanya apa? Khawarij, yang kemudian memfatwakan Ali itu orang kafir. Maka kalau sudah disebut kafir apa? Darahnya halal. Makanya Ali kemudian dibunuh oleh orang Khawarij karena menganggap beda pilihan politik itu. Karena bidang akidah itu kan adanya kafir, musyrik, mukmin. Tapi kalau bidang fikih adanya apa? Paling pol dosa. Ya, dosa nek salah. Tapi kalau akidah kalau salah itu ya tadi kafir, musyrik, benar mukmin. Maka kita kadang beda pilihan politik, kalau ditarik di bidang akidah kemudian apa? Mudah mengkafirkan orang. Wes somben rata salat ke presidenmu beda. Jangan, aja ngono kuwi. Ya. Itu. Beda pilihan. We partene kae we musyrik. We kafir. Ora usah mlebu masjid, najis, ora usah. Ya. Nah itu. Muhammadiyah maka memandang politik ini dalam bidang muamalah. Teman-temannya Ali juga tidak kalah ekstrim ketika Khawarij membentuk itu, membunuh Ali. Kemudian apa? Teman-teman pengikutnya, pendukungnya Ali lebih radikal lagi, membuat apa? Syiah yang kemudian apa? Menjelek-jelekkan sahabat utama. Abu Bakar, Utsman, Umar dianggap sahabat yang sesat. Oh, ini tambah itu kalau politik kadang ditarik dalam bidang akidah. Ya, nah maka Bapak Ibu, politik hal muamalah. Kepepete salah wingi nampa dosa amplop ya iso itu dosa man. Ngono. Ya ben dosane ben terampuni ya dilebokke kotak infak. Lah timbang barang haram 50.000 rambut jaji ibarat susu satu blanga rusak dengan setitik tinta. Itu setitik tinta dilebokke kotak infak ben nggo bangun apa iki jare arep kei kanopi ben akad pagine fokus maneh. Oh, nggo bangun kanopi. Ora apa-apa ngono. Sing wis bacut ya minta maaf. Bertobat pada Allah. Oh somben neh. Iki sing angel iki. Somben lali neh jare. Aduh dah. Itu. November nanti coblosan bupati, dibaleni melih nggih. Dibaleni melih. Nah. Kata Nabi itu ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau terlanjur berbuat dosa apa? Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Nek wis bacut berbuat salah, ikuti dengan kebaikan. Nek wingi jotaan karo tanggane mergo pilihan, engko ndang munjung tanggane. Nah, maka kata Allah apa? Tamhuha, kesalahannya dihapus. Nek wingi nampa amplop maneh politik ya ben dihapus dosane diinfake. Oh ngono. Aku wingi nampa 100 ya iki tak infake. Infak ben terhapus. Ning ya aja terus disengaja aku tak korupsi sesuk tak bangun masjid. Ya ora usah disengaja. Ning nek wis kebacut korupsi, barang kebacut ya wis
duwite serahke takmir ngono ben dienggo sing manfaat misalnya ngono. Cekap semanten jam 8. Mugi-mugi manfaat yang mungkin kurang berkenan pokoknya dibuang jauh-jauh nggih Bu. Nggih, kadang guyon, kadang kelajuk. Pokoknya yang benar mari berusaha. Dalam intinya beragama itu apa Bu? Seandainya itu syariah kita harus wajib ngikuti, kok belum bisa ya kita memang belum bisa ya itu dosane istilah kesalahannya bentuknya dosa. Tapi nek kita mengingkari syariah lah ini yang dosa besar. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Sekian, nasru minallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.